untuk terus belajar dan tidak ada kata berhenti. Nah, untuk itu ketika ada orang bertanya, pikir itu zikir lebih penting lah, lebih penting daripada kita melayani orang. Tapi tidak seperti itu ternyata di dalam syariat kita. Justru kalau ada orang yang sedang ingin bertanya, kita jawab dulu dan tidak apa-apa kita memutuskan zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah kemarin kita membaca tentang apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan kita di antara hal yang perlu kita perhatikan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak meremehkan keadaan walaupun itu menjadi satu uzur bagi kita untuk meninggalkan zikir. Jadi pada saat kita ada uzur, tertidur, ada tangan tanggung, dan sedangkan kita punya wirid-wirid setiap hari yang sudah kita dawamkan, maka kata Imam Nawawi, jangan kita jadikan uzur tersebut sebagai alasan untuk meninggalkan wirid yang selama ini sudah kita dawamkan. Karena kalau kita terbiasa dengan hal tersebut, lama-kelamaan hal yang sudah kita dawamkan ini yang menjadi nikmat besar bagi kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk dapat ilham berzikir ini payah. Tidak semua dari kita gampang di dalam berzikir. Coba kita itu dalam sehari-hari 24 jam berapa menit kita berzikir kepada Allah. Katakanlah berapa jam kita berzikir kepada Allah. Menunjukkan shadaqah Rasulullah SAW pada saat beliau menyampaikan tidak ada yang lebih besar dari an-yulhimallahul muslim ad-dzikra. Allah memberikan ilham kepada seorang muslim untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang muslim. Nah, untuk itu kata Imam Nawawi perlu kita jaga nikmat tersebut dengan setiap hari kita lakukan. Dan kalau seandainya ada uzur yang membuat kita meninggalkan hal tersebut, maka kita ganti, kata Imam Nawawi. Mengapa harus kita ganti? Supaya tidak terbiasa meninggalkan hal-hal yang sudah menjadi wirid dan jawab kita setiap hari. Ini sangat penting karena banyak orang meremehkannya. Diremehkan. Kalau sudah tertinggal satu kali sudah biarlah. Tertinggal 2 hari sudah biarlah. Akhirnya Allah cabut nikmat zikir tersebut dan dia tidak lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Makanya dapat hidayah kita dari Allah perlu kita jaga, perlu kita syukuri. Jangan sampai hal-hal yang ada di dunia menjadikan kita orang-orang yang lalai kepada Allah. Niatkan, kalau kau orang bisnis, kau orang yang sedang berniaga, niatkan di dalam perniagaanmu ini kalau ingin menjadi keberkahan, niatkan untuk Allah. Kalau dapat nanti akan aku berikan untuk nafkah yang wajib, lebihnya akan aku gunakan untuk menyumbangkan ke jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini orang muslim. Dia mencari dunia, mengumpulkan dunia sama seperti orang lain. Dia berbisnis, dia berniaga, dia mencari. Tapi orang muslim punya niat dan pandangan yang beda. Kalau orang kafir dia kumpulkan untuk dia senang-senang, untuk dia lampiaskan hawa nafsunya. Tapi orang muslim dia mengumpulkan untuk memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dari nafkah yang diwajibkan Allah dan kemudian hal-hal yang dianjurkan dikeluarkan harta tersebut jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini niat orang muslim pada saat mereka mencari rezeki yang halal. Jadi kata Imam Nawawi kita boleh melakukan aktivitas tapi itu semua tidak menghalangi kita untuk berzikir kepada Allah. Di sela-sela aktivitas kita sedang berdagang, sedang menunggu kebun, sedang bertambang, sedang apapun itu dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal, engkau bisa di sela-sela itu berzikir. Ambil tasbihmu, ucapkan zikir, kau bisa berselawat, kau bisa membaca Al-Quran, pegang Al-Quran. Dan apalagi kemarin sudah kita sebutkan, sudah kita jelaskan sekarang zaman modern, kemana-mana bisa bawa Al-Quran. Di dalam HP kita tinggal download, kemana-mana bisa baca Al-Quran. Puji
umur yang kita buang untuk kelalaian itu akan kita sesali nanti di dalam jannah. Sekarang kita belum menyesali karena masih banyak, kita mengira masih banyak jam-jam yang belum kita lewati. Tapi siapa yang menyangka ada orang yang sehat walafiat, tidak ada penyakit, tidak ada kalau besok diumandangkan, diumumkan dalam satu masjid telah meninggal. Siapa yang bisa menjamin kita besok hidup? Siapa yang bisa menjamin kita besok? Ada yang bilang, oh enggak, saya umurnya masih 30, saya umurnya masih 28, saya umurnya masih 40, masih jauh dari yang namanya kematian. Malaikat maut mengintai kita setiap hari 5 kali. Setiap hari 5 kali dia si fulan bin fulan 5 kali setiap hari. Tidak ada yang namanya umur. Tidak ada yang namanya umur itu menentukan kapan dia mati. Siapapun bisa mati dimanapun, kapanpun. Maka kita berusaha untuk menjadi seorang muslim yang meninggal dalam keadaan Islam, husnul khotimah, dan dalam keadaan baik. Paling tidak dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sampaikan dengan kita ini diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam An-Nawawi, bagi yang ingin mengganti wirid yang ketinggalan misalkan di malam hari, maka sebaiknya dilakukan sesuai perintah Nabi, dilakukan di pagi hari. Karena ketika Rasulullah bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita ketinggalan wirid, maka kita ganti. Nah, waktunya itu sebaiknya sesuai dengan arahan Nabi. Kata Nabi, kalau wiridnya berupa sholat malam atau bacaan-bacaan yang kau baca di malam hari dan kebetulan engkau tertidur, maka ganti di pagi hari. Di waktu duha diganti. Barang siapa yang melakukan ini, kata Nabi, dia ganti. Dia sudah ketinggalan di malam hari, tidak mendapatkan rahmat yang dibagi di malam hari, dia tetap dicatatkan sebagaimana orang yang menghidupkan malam dengan qiyamul lail seperti biasanya, walaupun dia tertidur, dengan syarat dia ganti di waktu duha. Nah, untuk hari ini Imam Nawawi menyebutkan di dalam pasal baru ini ada keadaan-keadaan di mana kalau orang yang sedang berzikir menghadapi keadaan ini, dianjurkan dia untuk memutuskan dulu zikirnya. Misal, kemarin sudah kita ambil contoh, ada orang muak, maka dia putuskan dulu zikirnya. Ada orang ngantuk, diputuskan dulu zikirnya. Kemudian kemarin juga sudah kita sebutkan, kalau ada orang berada di tempat-tempat akramakumullah, di tempat-tempat yang tidak bagus, tempat-tempat yang tidak suci, dalam keadaan buang hajat, maka hentikan dulu zikirnya. Nah, ini di antara beberapa tempat yang kemarin sudah kita singgung. Nah, ada lagi di sini ditambahkan oleh Imam Nawawi, di antaranya kita dianjurkan untuk menghentikan zikir, kemudian menyambung lagi. Di antaranya kata beliau, kalau ada orang di tengah-tengah kita berzikir, tiba-tiba dia mengucapkan salam. Kita lagi zikir, di salawat, ada orang mengucapkan salam, maka jawab dulu salam tersebut, baru sambung lagi zikirnya, karena menjawab salam hukumnya wajib. Kemudian kalau ada orang bersin, kita sedang berzikir dengan syarat yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang bersin tidak mengucapkan apa-apa, berarti tidak sunnah kita mengucapkan yarhamukallah. Tapi sunnah untuk mengingatkan dia agar menyebutkan alhamdulillah. Jadi gimana kalau ada orang bersin di depan kita dan ucap alhamdulillah? Ingatkan alhamdulillah. Nah, dia disunahkan untuk mengikuti dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, setelah dia mengucapkan alhamdulillah, baru kita disunahkan untuk menjawab yarhamukallah. Nah, pada saat mendengar ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita sedang berzikir, maka
maka putuskan dulu zikir, jawab dulu ya Allah, baru kemudian kita sambung lagi zikirnya. Kemudian kata beliau, pada saat kita mendengarkan khotib sedang berkhutbah, sama halnya pada saat kita belajar, kata para ulama sama. Keadaan-keadaan di mana kita diharuskan untuk mengutamakan keadaan tersebut, maka hentikan dulu zikir. Seperti khotib sedang berkhutbah, kita dituntut untuk mendengar apa isi khutbah dari si khotib, bukan malah menyibukkan diri dengan berzikir. Nah, kecuali kemarin sudah kita bahas, kalau dia berada di dalam jangkauan tidak bisa mendengarkan suara khotib, nah dalam keadaan itu dia justru dianjurkan untuk berzikir karena dia tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh khotib. Kemudian kata beliau, begitu juga kalau dia sedang berzikir kemudian mendengar ada suara azan, maka dia disunnahkan untuk menjawab azan. Di Masjid Amaliyah kita sudah menjelaskan tentang fadilah orang yang menjawab azan, keutamaan dan kemuliaan orang yang menjawab azan, dan kemudian membaca doa yang masyhur, doa setelah azan. Kata Nabi, aku yang akan menjamin memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Dapat jaminan dari baginda Rasulullah. Kata para ulama, jaminan syafaat Nabi berarti jaminan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau Nabi sudah menjamin dapat syafaat, dapat pertolongan, dapat bantuan di hari kiamat, berarti kata ulama itu jaminan meninggalnya pun insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dengan apa kita bisa dapat? Setiap dengar azan, jawab, kemudian kita baca doa Allahumma sampai akhir. Nah, ini jaminan dari baginda Rasulullah. Sayang kalau kita lewatkan. Di samping ini ada jaminan khusus, ada juga peringatan. Kata para ulama, orang yang terbiasa mendengar azan dan dia lalai berbicara, tidak menghiraukan azan, dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan jelek. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang suka meremehkan pada saat panggilan azan, kata ulama dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kebalikannya, mereka yang perhatian pada saat mendengar panggilan dikumandangkan azan, maka dapat jaminan dari baginda Rasulullah, dapat syafaat, dan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Berikutnya Imam Nawawi mengatakan begitu juga pada saat kita mendengarkan iqamah, kita juga disunahkan untuk menjawab, sama seperti kita disunahkan menjawab adzan. Nah, ini orang kadang-kadang kalau iqamah, banyak yang belum tahu kalau pada saat iqamah itu juga disunahkan untuk dijawab. Orang kira azan saja, tapi sebenarnya pada saat iqamah pun kita disunahkan sama seperti dalam azan, disunahkan juga untuk menjawab. Nah, jadi pada saat kita disunahkan untuk melakukan zikir tertentu seperti dalam keadaan azan, menjawab azan, iqamah, menjawab iqamah, berarti wirid yang sedang kita lakukan harus kita putuskan terlebih dahulu. Jadi kalau sedang berselawat, putuskan dulu selawatmu, jawab dulu apa yang sedang dituntut untuk dijawab. Kemudian kalau mau sambung lagi silahkan. Nah, kecuali iqamah, biasanya kalau sudah iqamah atau sudah zikir lagi kan sudah selesai kan, habis itu mau mendirikan sholat. Wa kadza idza ra'a munkaran, kalau dia melihat kemungkaran, azalahu, dia hilangkan dulu mungkaran itu, baru kemudian dia sambung lagi dengan berzikir. Au ma'rufan arsyada ilaih, atau dia dituntut untuk mengarahkan seseorang ke dalam kebaikan, maka dia tunjukkan dulu, dia ajarkan terlebih dahulu. Bisa dia lihat di depannya dia ada orang sedang berwudu salah, dia benarkan terlebih dahulu, dia ajarkan terlebih dahulu. Berwudu bukan seperti ini, tertibnya harus seperti ini, di niat itu tempatnya di sini. Setelah itu dia sambung lagi membaca diri. Permasalahan amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk hal yang dibahas kadang-kadang hanya kulitnya saja, sehingga banyak orang
nanti salah kaprah. Melihat kemungkaran itu nanti cara merubah betul bagi mereka yang punya kekuasaan, punya kekuatan, dan tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan doror atau bahaya bagi dia atau orang yang ada di sekelilingnya. Orang yang punya kekuatan seperti ini, dia wajib menghilangkan kemungkaran dengan kekuatannya. Nah, sekarang kalau dia tidak punya kekuatan, dan justru kalau dia menghilangkan kemungkaran yang ada di depannya akan membawa kepada fitnah yang jauh lebih besar, maka dalam keadaan ini dia tidak memilih menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Jadi menghilangkan kemungkaran dengan tangan itu ada kaidah-kaidahnya. Tidak langsung kita lihat ada orang tengah duduk, misal orang duduk, kita tidak tahu apa dia mabuk, apa dia tengah ngantuk. Kalau diambil foto di peci kepala dari belakang, kamu baru nahi munkar. Nah, ini kan salah kaprah. Pertama harus tahu dulu hukum yang kau anggap mungkar ini benar enggak? Ya, ini benar mungkar enggak? Harus tahu dulu. Kedua, kalau kita sudah tahu misalkan minuman keras, zina, hal-hal yang sudah disepakati oleh para ulama itu hal yang haram untuk dilakukan, maka di sini kata ulama setelah mengetahui hukum baru kita melihat lapangan. Kita tahu nih zina haram. Ada orang, kita lihat ada indikasi, tapi kita sendiri nggak tahu benar apa enggak. Boleh nggak kita langsung mengubah dengan tangan, sedangkan kita nggak tahu ini hal benar nggak terjadi sama si fulan. Ini kan termasuk hal-hal yang kadang orang-orang terlewatkan, sehingga amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi hal yang dianggap orang salah karena tidak punya aturan. Di dalam syariat kita amar ma'ruf nahi munkar itu sepakat semua ulama itu wajib di dalam hal-hal yang wajib. Nahi munkar di dalam hal-hal yang haram sepakat ulama itu wajib. Tapi di dalam hal-hal yang sunnah apa hukumnya? Sunnah. Nah, aturan ini kan harus dijelaskan. Tidak bisa orang langsung baru kemarin sore belajar langsung diajak turun amar ma'ruf nahi munkar. Habis digebuk ke semua sekampungan. Dia tidak tahu ada orang yang sholat sunnah puasa, orang yang meninggalkan witir atau meninggalkan duha, padahal itu sunnah. Tidak seharusnya dia seperti itu. Nah, ini gara-gara apa? Aturan amar ma'ruf nahi munkar ini jarang dikupas dengan detail, sehingga orang tahu amar ma'ruf nahi munkar ini bahwa banyak melenceng amar ma'ruf nahi munkar ini. Akhirnya sebagian orang menganggap amar ma'ruf nahi munkar ini tidak wajib. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar yang ada ini semua salah. Nah, itulah salah pula. Karena menganggap amar ma'ruf nahi munkar tidak wajib. Karena tidak ada aturan-aturan yang jelas yang dipaparkan pada saat sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada aturan, ada petugasnya juga. Tidak sembarangan orang. Misal di dalam syariat kita untuk hukum minum khamr itu kan dicambuk 80 kali. Sudah minum ada orang jelas nih minum di depan kita. Aku kita ambil ke rumah kita, bawa orang kita kelasah di jalan tuh. Apa macam itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini kan ada ranah. Sekarang disebutkan di dalam kitab. Betul. Apa hukumannya? 80 kali cambukan. Tapi dijelaskan enggak? Siapa yang nyambut? Apa sapu aja yang nyambut pasti nggak perlu ketemu di jalan itu kecil. Macam ini cara amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi di sini kita harus perlu tahu. Setelah tahu hukum, praktek di lapangan sudah jelas dengan saksi-saksi. Tidak boleh ada syubhat. Tidak boleh ada syubhat di dalam penegakan hukum. Sudah jelas ada saksi melihat ini benar-benar memang. Terus yang eksekusi ini siapa?
Bukan semua orang yang melihat dia yang menghukum dengan mencabut 80. Kacau balau aturan Islam kalau semua orang kita perbolehkan untuk mengeksekusi hukuman yang sudah diatur di dalam Islam. Ada petugas-petugasnya di dalam Islam dan semua orang bebas untuk menghukum. Nah, tapi tadi amar ma'ruf nahi munkar beda lagi sama penegakan hukum pencambukan atau itu apa? Ketika ada orang berzina kemudian dirajam, ini ada badan hukum yang menegakkan aturan ini. Amar ma'ruf nahi munkar itu nanti beda lagi di dalam penerapan di lapangannya. Nah, sehingga ini yang dijadikan permasalahan sekarang kita di umat Islam ini, media merusak amar ma'ruf nahi munkar yang wajib di mata kita dalam hal-hal yang wajib. Yang wajib ini, amar ma'ruf nahi munkar ini sekarang kalau kita sebut ada amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang sekarang sudah di framing, sudah mengatakan amar ma'ruf nahi munkar pula kalau apa semua akhlak itu tidak ada macam-macam dalam Islam. Zaman Nabi tidak ada macam-macam. Nabi berdakwah jalan ada macam-macam itu. Yang jorang-jorang ini yang baru-baru ini. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar ini tidak dulu dijelaskan dengan aturan yang jelas. Kedua, setelah tidak ada aturan, penerapan di lapangan juga semrawut. Sehingga efeknya amar ma'ruf nahi munkar yang sepakat ulama dalam hal-hal yang wajib dan dalam hal-hal yang haram, itu penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Jadi amar ma'ruf nahi munkar tidak ada khilaf di antara ulama. Tapi sekarang orang sudah berbeda memandang amar ma'ruf nahi munkar. Orang kalau menengok amar ma'ruf nahi munkar langsung ini organisasi tertentu. Padahal amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban umat Islam semua. Tapi kan gara-gara media, kita diatur oleh media, sehingga apa? Yang itu memang ada di dalam syariat kita tolak. Kenapa? Penerapan yang tidak sesuai dengan aturan, atau penerapan sudah sesuai, tapi media yang melencengkan informasi, sehingga kita pahamnya lain lagi tentang penerapan amar ma'ruf nahi munkar. Dan bahkan lebih jeleknya lagi ketika ada orang yang menganggap amar ma'ruf nahi munkar itu tidak diwajibkan di dalam agama kita dan itu hanya buatan-buatan organisasi. Dia nggak lihat berapa ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menegaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di sini kita kembali kepada pembahasan di mana Imam Nawawi menegaskan kalau sedang melihat kemungkaran, dia bisa untuk meluruskan kemungkaran tersebut dalam cakupan dia. Misal seorang bapak, dia punya anak, bisa nggak dia berubah dengan tangan? Dia bisa berubah dengan tangan karena ini tanggung jawabnya, anak didiknya. Dia boleh merubah dengan tangan. Dia ubah dengan tangan. Kemungkaran itu langsung dia ubah dengan tangan. Begitu juga misalkan guru dengan murid, dia bisa mengubah dengan tangan. Nah, ada cakupan-cakupan yang dimana para ulama membolehkan mereka mengubah langsung dengan tangan. Tapi ada lagi di mana para ulama mengatakan mereka harus terlebih dahulu diberitahu, karena ada kalanya seseorang melakukan sedangkan dia dalam keadaan tidak tahu hukumnya apa. Nah, ini tidak langsung kita tebak dari belakang. Orang tidak tahu, diberitahu dulu. Setelah tahu masih juga, itu bagi yang mereka memang punya tanggung jawab di dalam merubah, seperti ayah, seperti guru, yang memang mereka punya tanggung jawab seperti ini, mereka boleh merubah dengan tangan. Dan setelah merubah kemungkaran, baik itu dengan mulut atau dengan tangan, baru mereka menyambung lagi berzikir. Jadi ini termasuk hal yang kita dituntut untuk memutuskan zikir pada saat ada keadaan-keadaan seperti ini. Kedua, berikutnya kata Imam An-Nawawi, selain amar ma'ruf nahi munkar, kalau ada orang mau bertanya kepada kita, jangan langsung kita tolak. Pada saat berzikir langsung kita tolak.
Becak itu sama zikir. Nyakitin hati orang lebih besar dosa daripada pahala yang pada zikir. Benar. Nyakitin hati orang lebih besar dosa daripada pahala yang pada zikir. Maka kadang orang itu kalau dia tidak belajar, dia punya apa? Dia punya pendapat-pendapat dan hal-hal argumentasi yang dibangun sendiri oleh akalnya, walaupun tidak sesuai dengan anjuran syariat. Makanya kita ini dituntut untuk terus belajar dan tidak ada kata berhenti. Nah, untuk itu ketika ada orang bertanya, pikir kita ini zikir lebih penting lah, lebih penting daripada kita melayani orang. Tapi tidak seperti itu ternyata di dalam syariat kita. Justru kalau ada orang yang sedang ingin bertanya, kita jawab dulu dan tidak apa-apa kita memutuskan zikir. Justru memang seperti itu. Kita layani dulu, baru kemudian kita kembali menyambut zikir kita. Begitu juga seperti orang yang sedang ngantuk, kata beliau. Jadi ini ngantuk kemarin sudah kita bahas. Ngantuk beda dengan tidur. Dalam keadaan ngantuk, seseorang masih bisa mendengar, tapi tidak memahami. Nah, jadi dalam hukum status fikih dibedakan antara ngantuk dan tidur. Kemarin kita jelaskan masalah apa? Khutbah. Masalah khutbah Jumat. Kalau pas-pasan 40 orang. Pas-pasan 40 orang. Ada satu ngantuk, yang 39 mendengar khutbah. Yang satu ngantuk. Berarti kan 39 orang yang mendengar khutbah. Yang satu tengah belayar gitu. Tidak tahu kemana. Dia dengar tapi seliwer-seliwer jalan dia dengar. Ini kata ulama, dia dengar walau tidak paham, masih dikategorikan dia sah untuk dihitung 40 orang. Nah, tapi kalau dia sudah ada suara sedikit, kita boleh dari 40. Kalau ngorok, lagi mimpi laut, lagi mimpi bulan jalan, lagi mimpi bulan, itu sudah jelas. Dia dicoret. Pokoknya kalau dia ngantuk itu masih ditoleransi. Tapi untuk masalah berzikir, itu sebaiknya bagi siapa yang sedang ngantuk dia putuskan zikirnya. Kemudian setelah hilang ngantuknya baru kemudian dia sambung. Karena banyak efeknya. Kalau orang sedang ngantuk dia berzikir, ditakutkan kata para ulama, dia mengucapkan hal-hal yang merubah makna zikir. Misal kalau sedang dia baca Al-Quran dia ngantuk, nanti nyambung dari Al-Fatihah disambung ke Allahu Ahad, dari ini disambung ke sini. Itu efek dari ngantuk. Begitu juga kalau memang dia dalam keadaan ngantuk parah dan dia yakin kalau dia tidur sebentar dia akan bangun segar. Tidur sebentar ini 5 menit 10 menit, maksudnya jangan tidur sebentar kecil sampai waktu asar lewat. Jadi dia bilang ini jam 12 nih, dia ngantuk parah. Kalau dia sholat nih bakal ngantuk parah kayaknya, ngantuk parah. Maka kata ulama dianjurkan dia, kalau dia yakin dia bangun masih pada waktunya, jadi boleh tidur. Tapi tadi dengan syarat dia yakin dia akan bangun dalam keadaan segar. Karena kalau dia paksakan dia dalam keadaan ngantuk parah ini, sholatnya akan rusak nanti. Dikhawatirkan nanti dia bacaannya nanti tidak ada yang ada terlobek lah, kalau bahasa kita ada terlobek ya, apa yang disebut, apa yang dikenang di dalam hati tidak tahu gitu. Nah, jadi kalau ngantuknya parah, kata ulama kalau dia sholat pun hendaknya dia mundur dulu sampai dia dalam keadaan benar-benar segar. Kalau ngantuk parah, kalau ngantuk dengan wudhu dia lah segar, sudah usah pakai nak tidur dulu, usah. Nah kita tidur dulu malah lembus waktu akhirnya panjang. Ini yang banyak. Karena biasa habis dengar majelis ini banyak orang meleset-meleset kenopong. Bagian kalau kita ngantuk tidur. Atau bagian kalau kita ngantuk, tidak apa kita tidur. Waktu sholat langsung dah halah. Kita itu maksudnya ngantuk parah. Sekiranya kalau dia sholat tetap ngantuk. Nah, perlu diingat tuh, ngantuknya ngantuk parah. Tapi kalau cuma ngantuk, dia wudhu, kemudian dia bisa segar lagi. Jangan sampai diplesetkan nanti omongan ini dijadikan dalil tinggalkan sholat gara-gara ngantuk, dibuat judul di YouTube. Nah, biasa orang-orang muda sekarang dijadikan dalil.
Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam keadaan-keadaan di mana seseorang dianjurkan untuk memutuskan zikir dan kemudian menyambung kembali, ya, dan caranya tadi untuk menjawab salam, menjawab azan dan iqamah, dan kemudian menjawab pertanyaan orang yang sedang bertanya kepada kita, dan lain-lain yang sudah kita jelaskan seperti khutbah atau sedang belajar, maka itu kita putuskan terlebih dahulu, dan setelah tadi kita melanjutkan, barulah kita setelah kita menjawab atau membaca hal-hal yang dituntut tadi, barulah kita lanjutkan lagi zikir kita.